Pria itu ingin diam-diam belajar bela diri. Maka ia mulai berlatih dengan tongkat bambu. Namun, ia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa gerakan, lengannya terluka dan mulai berdarah. Meski kesakitan, ia tetap menahan rasa sakit dan terus berlatih. Tak lama kemudian, ia menyadari ada hal yang terlewat. Saat para senior melatih teknik tangan, mereka juga melatih kaki mereka. Melihat itu, pria tersebut mencoba menggerakkan tangan dan kakinya secara bersamaan, tetapi ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Beruntung, ia sempat berpegangan pada tongkat bambu tepat waktu. Ia memperhatikan bahwa para senior mengikatkan tali sapi ke kaki mereka untuk melatih kekuatan kaki. Dari situ, ia mendapat ide. Ia menggunakan potongan bambu untuk mengikat kakinya sendiri. Dengan cara ini, akhirnya ia bisa menyamai latihan para senior. Namun, saat ia mulai menguasainya, para senior justru membuat latihannya semakin sulit. Mereka mulai memperkuat kaki dengan latihan yang lebih intens. Pria itu pun melepas ikatan bambunya dan mencari dua tongkat bambu yang lebih kokoh. Ia meniru gerakan para senior dan melatih kakinya dengan lebih keras lagi. Berkat latihan tanpa henti, kemampuan kakinya meningkat pesat. Kemudian, ia melihat area latihan boneka kayu dan memutuskan untuk berlatih lebih jauh. Untuk mempermudah, ia membangun rangka bambu di atas atap genteng. Ketika ia melihat para senior memutar boneka kayu, ia ikut mencoba. Namun, ia malah terkena pukulan dan nyaris jatuh. Dalam detik terakhir, ia menggunakan refleksnya untuk tetap berdiri. Para senior tak berhenti di situ. Mereka memutar boneka kayu lebih cepat untuk menyulitkannya. Tapi pria itu tetap tenang. Ia meniru gerakan tangan mereka dan berhasil mengikuti irama latihan. Ia begitu fokus hingga tidak menyadari bahwa sang master telah datang. Karena atap bambu belum selesai, sang master melarangnya masuk ke ruang latihan. Namun pria itu berargumen bahwa ia belum menyentuh tanah, jadi secara teknis belum masuk. Sang master lalu menendang boneka kayu dengan kuat hingga berputar cepat. Pria itu merasa pusing dan hampir terjatuh. Kemudian sang master memukulnya hingga terpental ke rangka bambu. Setelah itu, pria tersebut kembali membangun atap bambunya. Begitu sang master pergi, ia diam-diam melanjutkan latihan. Saat ia mengangkat tongkat bambu untuk mencoba gerakan baru, ia melihat seorang senior terluka secara tidak sengaja. Ia sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan tongkatnya. Untung saja, semua latihan yang dilaluinya telah membuatnya sangat terampil. Beberapa hari kemudian, atap bambu akhirnya selesai. Namun, yang mengejutkan, sang master justru mengingkari janjinya. Ia menolak menerima pria itu sebagai murid dan menyuruhnya membongkar atap lalu pulang. Pria itu sangat marah karena merasa dikhianati. Ia pun memutuskan untuk tidak pergi, dan akhirnya mereka bertarung. Kali ini, apapun yang dilakukan sang master bisa diatasi dengan mudah oleh pria itu. Ternyata, sang master memang sengaja menyuruhnya membangun atap bambu agar ia belajar bela diri secara diam-diam. Kini, pria itu telah menguasai seluruh teknik bela diri yang diajarkan. Akhirnya, ia pun memahami alasan sang master menolak menerimanya sebagai murid resmi. Jika ia diangkat sebagai murid, dan suatu hari memutuskan pergi, maka ia harus melewati lorong berbahaya yang penuh dengan boneka kayu.